Pemirsa, lingkungan sekolah merupakan bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Apalagi generasi penerus bangsa kita ini, seperti para siswa-siswi, sangat bergantung pada kegiatan akademik di sekolah. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat sangatlah penting untuk dilakukan. Ada berbagai cara untuk menjaga lingkungan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang bekas atau daur ulang, mengadakan kerja bakti untuk membersihkan sekolah. Tentunya kita sebagai manusia sangat bergantung pada lingkungan. Untuk itu, kesadaran pentingnya menjaga lingkungan sangatlah diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekopdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, saat ini diperlukan upaya untuk melestarikan alam, dan untuk itulah dibutuhkan pembiasaan serta pembelajaran anak-anak kita untuk peduli pada lingkungan. Dan berkaitan dengan itu, saat ini saya berada di SMP Negeri 2 Rengel, Kabupaten Tuban, untuk mengajak Anda semua melihat bagaimana upaya sekolah membangun karakter siswa untuk peduli kepada lingkungannya. Ayo ikuti bersama saya. SMP Negeri 2 Rengel, Kabupaten Tuban, terletak di Kelurahan Punggul Rejo, tepatnya Jalan Punggul Rejo nomor 644, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat jalan raya, memudahkan siswanya mengakses jalan menuju ke sekolah. Dengan luas sekolah yang kurang lebih 15.000 meter, dan fasilitas sekolah yang cukup lengkap, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak dan Ibu Guru Pembina Pendidikan Lingkungan Hidup. Langsung saja saya ke Pak Abdul Syakur ya. Pak Abdul Syakur, apa yang melatar belakangi pendidikan lingkungan hidup ini diajarkan kepada para siswa? Yang pertama, yang melatar belakangi pendidikan lingkungan hidup diajarkan di siswa SMP Negeri 2 Rengel, yaitu yang pertama letak SMP Negeri 2 Rengel yang berada di kaki Pegunungan Kapur, yang mana masyarakat sekitar di Rengel sini banyak yang beraktivitas di sana. Yang kedua kalinya adalah sebagian besar siswa SMP Negeri 2 Rengel itu tinggal di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo yang rawan dengan bencana banjir. Oleh karena itu, di sekolah mulai kita tanamkan yang namanya pembelajaran pendidikan karakter lingkungan hidup kepada siswa agar siswa nantinya punya persiapan. Terus mungkin kalau dari Ibu, mohon maaf Ibu Sri Rezeki, tujuan pembelajaran kepada siswa untuk mewujudkan dan menumbuhkan rasa peduli dan berbudaya lingkungan, sehingga nanti bisa akan dibawa pada anak tersebut pada kehidupan berikutnya, dimanapun dia berada. Jadi bekal buat mereka untuk masa depan. Terus ragam kegiatannya apa aja Bu dari pendidikan lingkungan ini? Pendidikan lingkungan mohon maaf hidup. dengan Ibu Sri Mas Mufin. Untuk pendidikan lingkungan hidup ini selain monolitik, yaitu kurikulum yang terintegrasi, kemudian ada lagi yang mata pelajaran PLH ini terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Ya. Kemudian diharapkan ekstrakurikuler itu juga mengandung kegiatan pendidikan lingkungan hidup. Misalkan kita mempunyai tangga bencana, pandu lingkungan, dan lain-lain. Itu yang kami harapkan semua terintegrasi dengan lingkungan hidup. Tentu pendidikan lingkungan ini tidak sekedar ada, tapi juga harus berkesinambungan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kepedulian siswa terhadap pendidikan lingkungan hidup ini, Bu? Ya, dengan diterapkan setiap hari, kemudian dengan adanya piket-piket, kegiatan Sabtu bersih, kemudian sanksi-sanksi terhadap anak yang melanggar kebersihan
kebersihan lingkungan. Jadi ada sanksinya juga yang Iya, melanggar ya? iya. Kebetulan di bimbingan sendiri tata tertib itu ada skor untuk bagi siswa yang melanggar. Jadi skor yang paling banyak yang bermasalah sebenarnya dalam tanda Iya. kutip. Gitu. Pak, terus kendalanya apa Pak mendidik siswa? Kan mereka juga anak-anak yang relatif. Kalau kendalanya di sini adalah membiasakan anak itu agak sedikit sulit ya, membiasakan anak. Jadi itu perlu ketekunan Bapak Ibu guru, Sabaran. kemudian sabaran, kemudian Pendekatan dan, juga. rutinitas. Rutinitas. Ya. Itu saya kira itu aja kendalanya. Kalau Ibu harapan ke depan apa Bu? Harapannya pendidikan lingkungan hidup ini dapat menjadikan karakter jadi anak. Jadi selain anak-anak mendapatkan pendidikan karakter, pendidikan lingkungan hidup ini di sekolah, terpati di sekolah, pembelajaran sekolah dapat diimplementasikan di rumah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah ini dapat digunakan di rumah Jadi karakter. Jadi untuk lingkungan hidupnya di rumah juga. Sampai terbangun perilakunya. Sampai perilaku yang Selain baik itu gitu. juga pencontohan-pencontohan, ibaratnya kita sebagai Guru. guru yang Guru tidak cuma ngajari teori kan? iya, Oh. memberikan contoh kepada Memberikan anak. contoh kepada anak. sebaik-baiknya perintah atau tugas yang diberikan adalah contohnya. Seperti kebaik-baiknya perintah adalah contoh Yang baik. yang baik. Pemirsa, seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga memberikan teladan dan mencontohkan dalam perilaku keseharian. Pendidikan lingkungan hidup adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara total dan segala masalah yang berkaitan dengannya, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku, motivasi, serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru. Pemirsa, saat ini saya berada di Greenhouse SMP Negeri 2 Rengel, Kabupaten Tuban. Bersama saya siswa-siswi SMP Negeri 2 dan 2 orang putri adiwiyata yang mengenakan baju daur ulang. Mungkin saya ke Mia ya? Ke Ima. Ima, apa tanggapan Ima tentang kegiatan pendidikan peduli lingkungan ini? Sekolah merupakan tempat pembelajaran bagi kami. Agar pembelajaran bisa terasa nyaman, maka kebersihan lingkungan sekolah kami harus dijaga. Apabila sekolah kami kotor dan tidak dijaga kebersihannya, maka otomatis pembelajaran kami tidak akan fokus dan tidak bisa berpikir dengan baik. Maka dari itulah kami harus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekolah. Terus ini ke siapa? Ke Okta. Okta, gimana tanggapan Okta terhadap kegiatan ini? Melalui pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, kami dapat menjalin kebersamaan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Sekaligus dapat memberikan pembelajaran kepada kami untuk penyelamatan lingkungan hidup. Kalau adik, ini harapan ke depan apa? Dengan belajar lingkungan hidup. Harapan kami ke depannya Sama siapa tadi namanya? Duyar. Harapan kami ke depannya kondisi yang seperti ini tetap dijaga dengan baik dan para siswa lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar sehingga siswa terbiasa untuk menjaga dan melestarikannya di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan visi 11 visi yang ada di sekolah kami, diantaranya pada butir yang ke-9 yaitu mewujudkan sekolah yang peduli dan budaya lingkungan. Salah satu contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman, dan yang lainnya. Itulah harapan kami ke depannya untuk kegiatan pendidikan lingkungan hidup. Saat ini saya ke Putri Adiwiyata yang mengenakan pakaian daur ulang. Bagaimana perasaan adik dinobatkan? Adik siapa namanya? Adik Nabila dinobatkan sebagai Putri Adiwiyata dan mengenakan pakaian daur ulang. Tentunya sangat senang karena bisa menjadi guru di sekolah ini. Senang sekali. Senang sekali. Kalau adik, mohon maaf, adik siapa? Senang. Adik siapa? Senang. Adik Isna. Mengapa Anda memilih pakaian daur ulang sebagai fashion? Karena senang pakai pakaian seperti ini. Gak kepikiran daur ulang itu sesuatu yang mungkin tidak nyaman dipakai? Gak kepikiran? Dan dengan senang itu ya? Ya.
Inilah pemirsa, sesungguhnya setiap anak memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Tinggal bagaimana peran orang tua, guru menstimulasi sehingga muncullah karakter-karakter anak didik yang peduli terhadap lingkungannya. Salah satu upaya pelestarian lingkungan bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu cara yang paling mudah dan sederhana adalah mengajarkan pentingnya melestarikan lingkungan kepada masyarakat sejak dini. Siswa sekolah harus diajarkan bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting. Mereka juga wajib diajari bagaimana cara memanfaatkan lingkungan secara bijak dan tidak menambah kerusakan lingkungan yang ada. Nama saya Riyadi, orang tua wali murid dari anak saya yang namanya Ahmad Faristi Haji, siswa SMP Negeri 2 Rengel, Tuban. Kami sebagai orang tua siswa sekaligus wali dari murid SMP Negeri 2 Rengel, pertama saya ucapkan terima kasih sekali kepada dunia pendidikan SMP, khususnya SMP 2 Rengel. Ya, yang kedua, saya sangat setuju sekali dengan adanya sistem pembelajaran di luar akademik yang sifatnya mendidik, mengasah anak supaya bergaya hidup bersih dan sehat. Bentuk dukungan kami akan support, kami akan dukung sekali program sekolah ini karena sangat positif, dan ke depan kami bisa merasakan setelah anak dididik di sini, metode pembelajaran di sini, di rumah, di lingkungan keluarga bisa mempraktikkan budaya bersih, menanam hijauan, dan ke depan nanti saya harapkan bisa menjadi suri teladan di lingkungan bahkan di masyarakat. Untuk metode di SMP ini bisa jadi bekal kelak di hidup di masyarakat yang akan datang. Disiplin yang diberikan di sekolah selama ini berapa persen bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ke depan program ini kesinambungan dalam arti antara sekolah, siswa, orang tua, dan mungkin jangan sampai putus hanya di sistem ini aja, mungkin ke depan bisa berjenjang yang lebih baik lagi. Dan sifatnya mandiri, tanpa ada tekanan, lewat kesadaran, lewat itu tumbuh dari dirinya sendiri dan semua aspek lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Rengel ini. Selama ini hubungannya dengan komponen, dengan SDM yang ada di sini, terutama lingkungan dan hijauan, kebersihan yang sifatnya alami, semua sebuah alami, dan menghidupkan budaya hidup bersih sehat yang alami. Yang jelas motivasi ke anak-anak yang sifatnya bekerja secara bersama-sama. Kami tidak mungkin bisa maju sendirian tanpa semua dukungan aspek dari semua elemen. Selama ini manajemen di SMP Negeri 2 Rengel sangat terbuka. Setiap program yang mau diprogramkan selalu dimusyawarahkan, selalu dirancang secara bersama-sama, dan alhamdulillah mungkin sebisa kami sebagai orang tua, semampu kami sebagai wali murid untuk bisa berpartisipasi yang sifatnya agar program ini berjalan dan optimal. Setiap institusi sekolah pasti memiliki visi dan misi yang diemban. Sesuai dengan visi SMP Negeri 2 Rengel, Tuban, yaitu unggul dalam prestasi, berwawasan salin temas, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, serta dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misinya adalah mewujudkan lulusan SMP Negeri 2 Rengel yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sesuai standar kompetensi kelulusan. Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas dengan berbagai variasi pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran, serta mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.